Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kita hari ini. Saya benar-benar bersemangat, karena hari ini kita akan membedah sebuah teks yang kelihatannya singkat, tapi percayalah, kedalaman maknanya itu luar biasa. Gini deh, kalau Anda belakangan ini sering merasa capek, kehabisan napas, atau merasa kayak lagi lari maraton tapi garis finishnya nggak kelihatan, nah Anda berada di tempat yang tepat. Hari ini, kita nggak cuma sekedar membaca sumber teks yang menginspirasi, tapi kita bakal membongkar dan menyusun ulang definisi kesuksesan yang mungkin selama ini diam-diam membebani pundak Anda. Kita akan bahas tuntas gimana sih caranya memenangkan pertandingan hidup yang sebenarnya. Yuk kita pusatkan perhatian dan resapi maknanya bareng-barang. Jujur deh, seberapa sering sih Anda buka media sosial di pagi hari, ngelihat pencapaian orang lain, dan seketika langsung merasa, aduh, hidupku kok gini-gini amat ya, nggak gerak kemana-mana. Kita ini kan hidup di era hustle culture atau budaya gila kerja. Seolah-olah ada tuntutan wajib buat sukses di usia muda, punya segalanya, dan pastinya dipamerkan ke seluruh dunia. Nah, budaya kayak gini nih yang menciptakan standar yang nyaris mustahil buat dipenuhi sama kebanyakan dari kita. Terus muncul deh perasaan kalau kita ini selalu kalah. Kalah cepat, kalah kaya, kalah pintar. Tekanan ini nyata banget loh, sangat melelahkan dan pelan-pelan bisa menggerogoti harga diri kita. Tapi tenang, sumber teks yang bakal kita bahas hari ini menawarkan semacam penawar penyejuk buat kecemasan modern yang kita rasakan itu. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama materi kita, menghadapi kegagalan duniawi. Di sini kita bakal diajak buat sedikit mengubah sudut pandang. Nah, mari kita selami poin ini. Kalau kalah di bakat, jangan kalah di salat. Wah, pernyataan pertama dari teks ini langsung ngena banget ya. Bakat itu kan ibarat lotre genetik, sesuatu yang seringkali udah bawaan dari lahir. Mungkin Anda ngerasa nggak punya bakat alami buat public speaking, atau ngerasa, aduh, kayaknya saya kurang cerdas deh dibanding teman sekantor. Kadang kita memang kalah dalam urusan bakat, dan ya, itu realitas. Tapi, coba kita lihat penyeimbangnya di sini, sholat atau ibadah dan doa. Beda sama bakat yang di luar kendali kita, ibadah itu murni soal dedikasi, kedisiplinan, dan ketulusan hati. Anda punya kendali 100% atas seberapa sering dan seberapa khusyuk Anda berdoa. Teks ini seolah ngingetin kita, kalaupun kita nggak dianugerahi keistimewaan bakat yang wow, kita masih bisa dan sangat bisa menang dalam hal dedikasi spiritual kita kepada Sang Pencipta. Lanjut ke poin berikutnya. Kalau kalah di harta, jangan kalah di usaha. Coba deh, resapi kalimat itu sebentar. Realitas ekonomi di dunia ini kan memang nggak rata ya, sangat kompleks. Ada orang yang lahir langsung jadi sultan, sementara yang lain harus banting tulang mati-matian cuma buat makan besok. Kalau kita mengukur kesuksesan cuma dari digit di saldo bank, wah itu sih jalan pintas menuju keputusasaan. Karena dari garis start aja udah nggak adil. Tapi coba perhatikan apa penyeimbangnya. Usaha, kerja keras, keringat yang Anda cucurkan tiap hari. Secara finansial mungkin posisi Anda di bawah, kekayaan materi belum seberapa. Tapi etos kerja Anda, kegigihan Anda, semangat pantang menyerah, itu disitulah letak martabat Anda yang sesungguhnya. Intinya, jangan biarkan siapapun mengalahkan Anda dalam hal kegigihan berusaha. Sekarang yang benar-benar menarik dari materi ini ada di bagian kedua, standar kesuksesan yang baru. Kita bakal bergeser dari sekedar mengejar keviralan menuju substansi yang jauh lebih nyata. Kalau kalah di viral, jangan kalah di amal. Wah, ini sih tamparan yang relevan banget buat zaman now. Kita ini hidup di era di mana popularitas instan, jumlah likes, dan status viral sering banget disalahartikan sebagai kesuksesan sejati. Nggak jarang kan, kita lihat orang rela ngelakuin apa aja demi validasi algoritma internet. Tapi, teks ini justru ngasih kebijaksanaan kuno yang sangat menyegarkan. Popularitas internet itu semu banget, gampang menguap. Menjadi viral itu sama sekali nggak mendefinisikan karakter asli Anda. Jadi, alih-alih pusing mikirin followers, mending fokus pada amal. Fokus pada perbuatan baik, empati, dan kontribusi nyata yang bisa Anda kasih ke orang lain. Anda mungkin nggak punya jutaan pengikut di dunia maya. Tapi percayalah, kalau Anda konsisten bantu orang-orang di sekitar, kemenangan Anda itu jauh lebih bermakna dan pastinya abadi. Kalau kalah di penampilan, jangan kalah di prestasi. Kita nggak bisa nutup mata, dunia ini seringkali punya bias terhadap daya tarik fisik. Standar kecantikan atau ketampanan yang dibikin sama industri tuh sering banget bikin kita ngerasa insecure sama tubuh atau wajah sendiri. Padahal, mari kita jujur aja ya, penampilan fisik itu bakal memudar dimakan usia kan? Makanya, teks ini menempatkan prestasi sebagai tandingan yang sepadan. Dan ingat, prestasi di sini bukan cuma soal piala, pajangan, atau medali loh, tapi nilai tambah yang Anda berikan, skill yang Anda kuasai, dan karya nyata yang Anda hasilkan. Kehilangan poin dalam kontes kecantikan sosial itu nggak ada artinya sama sekali kalau Anda adalah individu yang produktif, berprestasi, dan berdedikasi di bidang Anda. Percaya deh, karya Anda bakal bersuara jauh lebih lantang daripada sekedar penampilan fisik semata. Nah, sekarang kita angkat energinya, masuk ke bagian ketiga, dunia versus akhirat.
Mari kita zoom out sebentar dan lihat gambaran yang paling besar. Jadi, poin paling krusialnya ada di sini. Kalau kalah di dunia, jangan kalah di akhirat. Ini dia klimaks dari semua perbandingan yang kita bahas dari tadi. Kenapa ini kerasa berat banget? Karena teks ini secara terang-terangan mengakui skenario terburuknya. Anda bisa aja loh kalah dalam segala hal di dunia ini. Mungkin miskin, nggak terkenal, ngerasa nggak punya bakat menonjol, dan hidupnya penuh dengan kesulitan. Itu semua adalah kekalahan duniawi. Tapi secara mengejutkan, teks ini seolah bilang, nggak apa-apa, itu masih bisa ditoleransi. Tapi ada satu hal yang mutlak, literally mutlak, nggak boleh Anda hilangkan. Anda sama sekali nggak mampu menanggung kekalahan di akhirat kelak. Dunia ini kan cuma tempat persinggahan ya, panggung yang super singkat. Kehilangan sesuatu di tempat transit itu urusan kecil, dibanding kalau Anda sampai kehilangan segalanya di tempat tujuan akhir. Tolong ingat baik-baik kalimat ini, karena hidup ini bukan tentang siapa yang paling unggul di dunia. Saya pengen kita semua pelan-pelan meresapi makna di baliknya. Kalimat ini kayak menghancurkan semua ilusi kompetisi yang diajarkan ke kita selama ini. Sejak SD kan kita selalu dituntut buat jadi yang paling unggul, nomor satu, paling sukses, paling dihormati. Tapi melalui teks ini kita diingatkan dengan sangat lembut namun tegas, jangan-jangan selama ini kita lari di lintasan yang salah, mengejar piala yang ujung-ujungnya cuma jadi debu. Keunggulan duniawi itu bukanlah metrik utama dari alasan kenapa kita diciptakan, teman-teman. Dan hal ini membawa kita ke bagian keempat yang akan merangkum semuanya, pertandingan sebenarnya. Dan ini dengan sangat brilian menyambung kutipan kita yang sebelumnya. Tapi siapa yang paling siap menghadapi akhirat? Persiapan, nah itu dia kata kuncinya. Ini bukan lagi soal siapa yang paling banyak ngumpulin piala duniawi di lemari pajangannya, tapi siapa yang paling banyak ngumpulin bekal. Kesiapan spiritual itu nilainya tak terhingga, jauh melampaui keunggulan material model apapun. Menjadi siap itu artinya punya hati yang damai, amal yang cukup, dan jiwa yang gak terikat kuat sama keserakahan dunia yang fana ini. Inilah teman-teman, kemenangan sejati yang sedari tadi dibicarakan oleh sumber teks kita. Sebagai puncak dari teks sumber kita hari ini, kita dikasih satu panggilan bertindak yang luar biasa keren. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Coba lihat deh betapa membebaskannya kalimat ini. Kalau selama ini kita capek banget berkompetisi rebutan harta, tahta, dan validasi, yang ujung-ujungnya cuma bikin stres dan iri hati, teks ini menyuruh kita untuk tetap berlomba, tapi pindah lintasan. Berlomba-lombalah dalam ngasih manfaat, berlomba dalam memaafkan, berlomba buat menyebarkan hal-hal positif. Di perlombaan yang satu ini, nggak ada pihak yang dirugikan waktu Anda menang. Justru sebaliknya, waktu Anda menang dalam hal kebaikan, seluruh dunia bakal ikut ngerayain kemenangan Anda. Sebagai penutup dari bedah materi kita hari ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan pelan-pelan. Kehidupan kita ini punya batas waktu, dan kita nggak pernah tahu kapan timernya habis. Suatu hari nanti, peluit akhir kehidupan itu akan benar-benar berbunyi. Pertandingan dunia ini bakal resmi selesai. Nah, saat momen itu tiba, piala apa yang bakal Anda bawa pulang? Apakah sekedar piala kekayaan dan kebanggaan ego yang pada akhirnya bakal hancur, atau rekam jejak kebaikan dan amal yang justru bakal menyelamatkan Anda? Yuk, mulai hari ini kita ubah fokusnya. Berhentilah cemas cuma karena ngerasa kalah di mata manusia, dan mulailah berjuang habis-habisan untuk menang di mata pencipta Anda. Terima kasih banyak udah bergabung di ulasan ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa ngasih tenaga ekstra buat langkah Anda ke depan. Teruslah berlomba dalam kebaikan, dan sampai jumpa.